أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah, habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, wa man tabi'ala ila yaumil qiyamah. Wa ba'dah, bagi sebagian umat Islam yang berada di negara berpenduduk mayoritas non-muslim, maka agak sedikit terkendala, sedikit kesulitan untuk menemukan tempat berkumpul khususnya untuk mendirikan sholat berjamaah. Sebut saja musola, sebut saja masjid, terlebih ketika akan mendirikan sholat Jum'ah. Kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha mungkin bisa di lapangan, di halaman. Tapi ketika sholat Jumat atau sholat fardu 5 waktu, ini yang akan menjadi hal yang sedikit sulit untuk didapatkan. Nah, ada di sebagian negara, kita ambil contoh di Prancis, seiring dengan populasi umat Nasrani yang terus semakin menurun, maka di sana ada gereja disewakan yang nyewa umat Islam. Lalu kemudian untuk tempat sholat 5 waktu berjamaah dan sholat Jum'ah. Bahkan yang dijual ada. Informasinya sih bukan hanya ada, tapi banyak begitu. Juga di masa pandemi di Jerman konon itu juga banyak. Gereja-gereja itu disediakan malah bagi umat Islam yang akan mendirikan sholat Jum'ah. Karena dibatasi. Mungkin masjid ada, tapi karena kapasitasnya yang dibatasi hanya untuk 50 orang saja, ini memungkinkan untuk dipecah. Maka di sana katanya banyak welcome. Pendeta-pendeta mempersilahkan menggunakan gereja untuk sholat Jum'ah. Tentu ini hal yang baik, ini adalah bentuk toleransi. Yang ditanyakan kali ini dan akan kita cari tahu jawabannya dalam perspektif kitab-kitab fikih yang dikemukakan oleh ulama-ulama salaf kita adalah bagaimana hukumnya menyewa atau membeli gereja untuk masjid. Lalu di masjid itu, di gereja itu ditempati sholat berjamaah atau sholat Jum'ah. Kalau beli sih mungkin masih kita bayangkan, oh sudah beli berarti sudah berubah statusnya menjadi masjid. Nah kalau nyewa, begitu masa sewa habis kan kembali lagi menjadi gereja. Ini yang menjadi pertanyaan. Bagaimana? Nah penting untuk kita pahami bersama-sama bahwa pertanyaan ini ada dua. Hukum sewa menyewa gereja untuk dijadikan tempat ibadah, sholat 5 waktu atau sholat Jum'ah. Yang kedua, hukum sholat di gereja tersebut karena masih statusnya sewa. Pertama, hukum sewa menyewanya tidak ada masalah. Sah kok muamalah dengan orang-orang yang berbeda keyakinan, yang berbeda agama. Sebagaimana yang dikemukakan di dalam kitab Al-Iqna. Fayasihhu minal kafiri istijarul muslimi ijarota dhimmatin. Sah bagi seorang muslim itu sewa menyewa dengan orang-orang non-muslim. Atau sebaliknya, orang non-muslim sewa menyewa dengan orang muslim. Yang mereka itu statusnya adalah dhimmi. Dhimmi itu memang ada kesepakatan damai. Dhimmi itu memang penduduk yang mukim di situ memang. Bukan harbi ya, bukan harbi. Orang kafir yang memusuhi umat Islam yang memang ngajak berantem terus, bukan seperti itu. Ini sah-sah saja. Tidak ada masalah sama sekali dalam hukum sewa menyewanya. Maka statusnya
seketika itu menjadi masjid. Statusnya seketika itu bukan gereja lagi. Tentunya ornamen-ornamen yang berkaitan, aksesoris-aksesoris yang berkaitan dengan agama sebelumnya, yaitu Kristen dalam hal ini, Nasrani dalam hal ini, tentu kudu disingkirkan dulu. Kalau ada salibnya semisal, kalau ada patung Bunda Maria dan sebagainya, mungkin di situ ada ornamen bunga atau pohon cemara, mungkin disingkirkan dulu karena itu terkait erat dengan agama Nasrani, dengan Kristen. Ya, tentunya semasa sewa menyewa itu harusnya dikasih ornamen-ornamen yang berbau Islam, mungkin dikasih kalimat atau lafzul jalalah Allah, dikasih lafaz Muhammad, dikasih ayat kursi dan sebagainya. Nah, yang kedua, bagaimana sholat di tempat itu? Tentu sekali lagi juga tidak ada masalah, sah-sah saja. Jangankan sholat fardu 5 waktu, sholat Jum'ah pun sah. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, disebutkan wahal tan'aqidu bimukimina ghairi mustautinina fihi qala Abu Ali bin Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Ali bin Abi Hurairah radhiyallahu anhu, tan'aqidu bihim. Bagaimana? Ditanyakan di sini terkait dengan sholat Jum'ah, di mana mereka pendatang. Mereka semuanya bukan penduduk asli. Lalu kemudian membuat perkumpulan untuk sholat Jum'ah. Tempatnya di mana? Tempatnya di gereja yang disewa lalu disulap menjadi masjid. Disebutkan oleh Imam Abu Ali bin Abi Hurairah, tan'aqidu bihim. Sholat Jum'atnya sah. Sholat Jum'atnya tidak ada masalah. Li'annahu talzamuhumul Jum'ah. Karena mereka semuanya adalah berkewajiban untuk mendirikan sholat Jum'ah. Kalau sholat Jum'ah saja sah, maka tentunya sholat 5 waktu juga sah. Tapi tetap, pertama harus diperhatikan kesuciannya. Karena mungkin agama sebelumnya yang menggunakan tempat itu sebagai tempat ibadah mungkin tidak mengenal konsep suci, yang dikenal hanya konsep bersih. Sedangkan dalam agama kita, orang yang menjalankan ibadah, dia harus suci. Suci pakaian, suci badan, dan suci tempat. Maka kesuciannya diperhatikan. Selain tadi saya kemukakan, ornamen-ornamen yang berkaitan dengan agama sebelumnya, yaitu Nasrani, itu disingkirkan dulu. Kalau habis masa sewanya nanti kembalikan ya monggo, karena memang masa sewanya sudah habis. Yang kedua, kiblat. Pastikan kiblat mengarah betul, mengarah lurus kepada Ka'bah. Paling tidak ke arahnya, meskipun tidak persis kepada Ainul Ka'bahnya. Jadi intinya sewa menyewanya tidak apa-apa, sholatnya juga sah, termasuk ketika dipinjemi. Setiap Jumat tok gitu, sholat Jumatnya sah, dan di situ juga sah tempatnya, karena hakikatnya semua bumi adalah masjid. Ya, hanya pada saat itu saja ditempati sebagai tempat ibadah atau ritual agama lain, dalam hal ini Nasrani. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.